Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, go, go, go. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan hadis. Pelajaran 2, melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Bersama Ustaz Alif. Baik, Ananda Soleh dan Soleha yang Ustazah sayangi, sebelum mulai materi, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi hari ini kita akan belajar pelajaran 2 tentang melafalkan huruf hijaiyah bersambung dan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran 2 yang berisi tentang melafalkan surah An-Nas dan pesan dari surah An-Nas. Selanjutnya kita masih belajar di pelajaran 2 pada halaman 18 tentang D. Melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Apa maksudnya huruf hijaiyah bersambung, Ustazah? Ya, dalam buku PAI halaman 19 tertera pada gambar bisa dilihat soleh-soleha. Semisal huruf Latin A, B, T, S sampai bawah itu ya. Dan bila huruf A di akhir kalimat menjadi simbol seperti dalam kolom. Kemudian jika huruf A di tengah kalimat menjadi simbol seperti dalam kolom ya. Dan huruf A di awal kalimat menjadi huruf A hijaiyah itu. Dan huruf hijaiyah menjadi seperti dalam kolom tersebut. A, B, T, saja, dan seterusnya. Bisa mengerti soleh-soleha? Pasti bisa. Selanjutnya kita lanjut ya soleh-soleha. Pada halaman 20 tertera pada gambar huruf sya, so, do, to, sampai ya. Tuh, di akhir kalimat sya-nya seperti itu. Di tengah menjadi seperti dalam kolom, di awal seperti dalam kolom, dan huruf hijaiyah yang seperti kita kenal sekarang. Di halaman 20 ya. Selanjutnya, sekarang perhatikan contoh-contoh huruf hijaiyah bersambung berikut. Kemudian, lafalkan dengan makhraj yang benar. Kita mulai yang kolom atas sendiri. Dibaca ahada, huruf Latin ahada. Bentuk bersambungnya jadi ahada. Dalam kolom atas sendiri ya, pada halaman 21. Kemudian bentuk tunggalnya, bentuk tunggal itu bentuk yang dipisah-pisah. Seperti dalam huruf hijaiyah tadi. Kalau sya-nya di akhir, di tengah, di awal, dan huruf hijaiyah bentuknya berbeda-beda. Sama dengan huruf bersambung. Dibaca ahada, dijadikan tulisan Latin ahada, dan dibentuk dalam bentuk bersambung menjadi ahada dalam kolom, dan bentuk tunggalnya ahada. Pada kolom kedua, balada, dibaca huruf Latinnya balada. Bentuk bersambungnya balada dalam kolom ya yang nomor 2. Terus bentuk tunggalnya menjadi balada. Balada. Selanjutnya, pada halaman 22, sama seperti 21, dalam halaman 22 dibaca syaroba, huruf Latinnya syaroba. Bentuk bersambungnya syaroba. Bentuk tunggalnya syaroba. Mengerti ya soleh-soleha? Semoga soleh-soleha bisa. Pasti bisa. Baik, soleh dan soleha, kalau kita tadi sudah belajar tentang PAI, tentang huruf bersambung, selanjutnya kita belajar tentang hadis. Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Bagaimana bunyi hadisnya?
Kita baca bersama-sama ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita ulangi lagi ya, soleh-solehah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekali lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga soleh-solehah sudah bisa ya mengikuti Ustadzah tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan semua manusia, dan penjelasan dari petunjuk itu. Maka tidak mungkin seorang muslim mampu membaca dan memahami kandungan isinya, melainkan harus mempelajari dengan sungguh-sungguh. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi akhir zaman dengan perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat. Al-Quran adalah sumber ilmu bagi kaum muslimin yang merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal. Ada beberapa keutamaan dalam mempelajari dan membaca Al-Quran, yaitu 1. Manusia yang paling baik adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. 2. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. 3. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. 4. Pahala membaca satu huruf Al-Quran sama dengan satu amal kebajikan. 5. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. 6. Membaca Al-Quran adalah berkomunikasi dengan Allah. 7. Bacaan Al-Quran mendatangkan rahmat dan ketentraman. 8. Sibuk membaca Al-Quran mendatangkan anugerah Allah yang paling besar. Demikian tadi soleh-solehah pelajaran hari ini, pelajaran 2 tentang melafalkan huruf hijaiyah bersambung dan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga soleh dan solehah makin semangat ya menghafal Al-Qurannya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang dan lebihnya, Ustazah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.